Waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan kenapa corona ini diizinkan terjadi? Jawaban Tuhan itu apa? Supaya Injil itu diberitakan seluruh dunia. Ingat, yang membatasi penginjilan, yang membuat perpecahan adalah tembok-tembok gereja dan doktrin-doktrin gereja. Gereja Katolik, Protestan, Karismatik ada doktrin ini. Dan itu membuat kotak-kotak. Dan Tuhan tahun ini robohkan itu semua. Supaya Injil itu diberitakan. Karena syarat kedatangan Tuhan. Injil itu diberitakan seluruh dunia. Sekarang bayangkan, saya khotbah di sini. Di Australia bisa lihat, betul? Betul? Kalau tidak karena corona, tidak ada seperti ini, betul? Betul? Saudara, suatu kali tahun 95, Tuhan bicara sama saya ngomong gini, jutaan manusia mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin Indonesia akan mendengar dan melihat engkau berkhotbah. Waktu tahun 95 saya berpikir itu tidak mungkin. Bagaimana jutaan, bagaimana saya khotbah antar gereja sampai mati juga tidak bisa. Adalah. Waktu itu saya tidak ngerti apa itu suara Tuhan. Bahwa nanti jutaan manusia mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin akan mendengar melihat engkau berkhotbah. Saya tidak ngerti itu apa. Tapi saya setia melayani Tuhan. Setelah itu tahun 2020, 2021 saya lihat yang lihat saya khotbah itu 4 juta lebih. Dan apa yang terjadi? Waktu tahun 95 saya tidak kepikir bakal piye. Itu tempatnya GSJS ya Michael ya. Itu 4 juta ya. Yang nonton 4 juta lebih. Belum yang upload lain-lain itu berapa juta adalah. Tapi dari situ saya lihat. Supaya Injil itu diberitakan. Karena itu adalah syarat kedatangan Tuhan. Waktu saya doa, Tuhan kapan engkau datang? Tuhan bicara sama saya, bukan urusanmu. Gitu. Jadi saudara, untuk kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Ngomong sama saya, apalagi kamu. Makanya kalau ada orang ngomong, lembu merah toh, apa lembu buduk lah. Ingat saudara, tidak usah diributkan masalah lembu merah, lembu apa, lembu tidak usah diributkan. Tabut perjanjian tidak usah diributkan. Yang penting satu, kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Amin. Dan ingat, hari ini doa, tidak usah terlalu muluk-muluk. Berkati aku, menikmati bagianku. Bisa makan sama apa? Tidur. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, itu aja. Dan kalau ada persoalan, doa, Tuhan selesaikan persoalan ini, aku percaya menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Dan ingat, kondisi seperti ini sampai 2022. Jelas? Jelas? Tahun berapa, Dara? Nah, itu ibaratnya orang baru bangun tidur. Artinya apa? Belajar normal. Sekarang new normal, semua pakai masker sama apa? Semprot, betul? Betul? Nah, nanti belajar normal itu 2022, tepatnya Januari. Catat aja itu nanti. Dan itu nanti awal pemulihan ekonomi Indonesia. Ini awal. Setitik terang itu 2023. Tahun 2022, ingat saudara, inflasi terjadi. Kenapa? Uang yang beredar, yang dicetak baru, dan uang lama bertemu. Jelas saudara? Dan tahun ini, ingat saudara, bulan April deflasi, inflasi, bertemu jadi satu. Tapi tahun depan inflasi. Inflasi berapa persen? Tidak dikasih tahu Tuhan. Tapi yang Tuhan ngasih pesan saya satu. Semua suruh berkebun, beli tanah.
Untuk ngisi apa saudara? Kesibukan. Itu pesan Tuhan dan saya sampaikan untuk saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, mari kita berdoa dan ingat saudara, kita harus siap semuanya. Karena ingat, Tuhan udah ngasih pesan untuk memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Amin. Dan saudara, tapi Tuhan juga mau supaya kita tidak stres melihat kondisi seperti saat ini. Jelas saudara? Jadi engkau semua yang punya kebun, punya taman, punya tanah, kelola. Dan ingat, kalau rumahnya kontrak atau sewa kos-kosan, pakai polybag semua. Bertanam, beternak untuk ngisi kesibukan. Ingat, Elia pun di sungai Kerit ada kesibukan. Sungai dan burung gagak. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan melihat kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kemuliaan-Mu Tuhan datang. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan nama Elohim, Yesus Elohim dimuliakan. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin.